Di situ Yoga bilang, kayak kita nyasar lah ini, Wak. Gimana ini? Si Alif nyaut, iya weh, nyasar kita nih. Bukan ini jalan balik ke sungai. Nah, yuk kita balik lagi aja. Mau balik ke perbukitan lagi. Takutnya nanti nyasar. Akhirnya mereka berlima putar balik lagi lah ini ke arah bukit. Tapi waktu udah putar balik, bukannya sampai ke bukit, mereka berlima malah ketemu lagi sama hutan lebat yang sama kayak tempat sebelumnya tadi. Jadi macam muter-muter jalan mereka ini, Wak. Depan hutan, belakang hutan. Padahal harusnya bukan hutan. Harusnya sini bukit, harusnya di sini sungai. Hutan dua-duanya. Dan di saat yang sama mereka ini juga ngerasa area hutan tuh macam lembab kali, Nadia. Macam pengap kali. Kami udah merinding juga tuh beberapa di sana ya kan. Yoga panik di situ, dia bilang, ini ada nggak beres nih, Wak. Kita kayak udah jalan berjam-jam lah ini. Dan itu lama Nadia, aku hitung ada kali berjam-jam tuh. Maju hutan, balik hutan, maju hutan kayak gitu. Nggak ada nampak bukit, nggak ada nampak sungai sama sekali. Panik lah si Yoga, ini ada yang nggak beres ini, Wak. Kita udah berjam-jam loh jalan weh. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita ketemu hutan-hutan lagi. Si Bintang bilang, iya Wak. Nih kalau kita balik lagi pasti ketemu hutan lagi. Udah mending sekarang kita jalan lurus aja hutan ini, ya kan? Mana tahu nanti ujungnya sungai. Tapi nanti kalau misalnya makin nyasar kayak gimana, Wak? Udah dicoba dulu aja. Kita dari tadi putar balik pun hasilnya sampai sini lagi. Udah kita bablas aja hutan ini, kata si Bintang. Nah pas mereka lagi diskusi nentuin jalan mana yang mau mereka tempuh, Wak, si Yoga ngelihat dari kejauhan ada kakek-kakek lagi jalan nyamperin mereka. Sekitar 70-an tahun lah Nat umurnya. Jalan dah bungkuk tuh dia, jalan bungkuk. Dia pakai caping sama baju lusuh, memang macam orang habis pulang dari sawah. Nah pas sudah dekat kakek itu nanya, ngapain kalian di sini? Udah mau maghrib loh ini, kok masih keluyuran di luar katanya. Awalnya Nan, aku sama kawan-kawan aku pikir ini hantu di depan kami ya kan. Tapi pas kami tengok, napak tanah dia Nan. Lega kami kan. Akhirnya si Alif nyaut, kami nyasar Mbah. Tadi kami habis mancing di sungai kan. Terus mau ngambil kelapa dekat bukit. Tapi pas mau balik malah nyasar kami di sini Mbah. Mbah tahu nggak jalan ke arah sungai? Arah sungai aja Mbah arahkan kami. Kami udah tahu nanti jalan baliknya gitu kan. Nah pas denger itu kakek itu diam. Ditengokinnya kami satu-satu Nan gitu kan ya. Terus dia juga sempat ngeliat Dani. Muka Dani kan pucat kali kan. Terus nggak lama si kakek ini bilang, kalian ini udah disesatin sama penunggu di sini. Untung kalian ketemu sama aku. Dah, yuk. Sekarang aku antar kalian pulang. Kasian itu kawanmu udah kayak gitu, katanya menunjuk si Dani. Nah di situ Yoga sama yang lain bersyukur kali Wak, karena akhirnya ada yang bisa nunjukin jalan ya kan. Bukan hantu, betulan nggak ada muka seram-seramnya Nadia. Memang ya kayak manusia biasa gitu kan si kakek-kakek ini. Udah kami ikutin lah si kakek itu dari belakang. Nah di sini mereka diarahkan sama si kakek itu untuk jalan masuk lurus ke hutan. Udah nggak usah putar balik. Ya kan, dan nggak nyampe 10 menit Nadia, nggak nyampe 10 menit kami melewati hutan itu langsung ketemu jembatan dekat sungai A. Wah di situ kami udah astagfirullahaladzim, 10 menit aja jalan langsung ketemu sungai itu. Jelas-jelas kami dari tadi udah berjam-jam bolak-balik situ nggak bisa nembus hutan tuh Wak. Macam hutan tuh nggak ada ujungnya gitu loh. Pun waktu ada si kakek itu kami nengok dekat hutan tuh kayak gelap kali, nggak ada ujung, nggak ada kelihatan apa jembatan nggak ada. Tapi terus jalan sama kakek itu udah buka. Tapi udahlah, yang penting kami sudah keluar gitu kan. Nah waktu nyampe di sungai A itu, si kakek itu bilang lagi, aku ngantar kalian sampai sini aja ya. Kalian udah hafal kan jalan mau balik ke rumah gitu? Iya Mbah, kami udah hafal. Kenapa nggak sekalian balik sama kami aja Mbah, kata mereka. Udah kalian pulang duluan aja. Mbah masih ada urusan katanya. Dan akhirnya setelah ngucapin terima kasih, mereka pun berpisah lah di situ. Yoga sama kawan-kawannya terus lanjut jalan ke arah perkampungan. Mbah itu balik badan juga ninggalin mereka. Dan posisinya waktu itu udah maghrib Wak, udah maghrib. Nah nggak lama, nyampe lah nih kan kami berlima jalan pelan-pelan, juga Dani lagi sakit kayak gitu kan. Kami nyampe lah di pertigaan kampung, tempat kami biasa janjian berangkat dan pulang. Ternyata di situ, di pertigaan kampung itu udah ngumpul banyak warga, termasuk diantaranya mama bapak kami, orang tua si Dani, Bintang, Galang, Alip, semua ada di situ. Kakek nenek aku juga ada di situ. Nah dia mereka langsung berlari nyamperin kami yang baru datang itu sambil nangis-nangis. Nenek aku dipeluk. Allah Yoga dari mana aja kau nak? Mani udah nyariin kamu 3 hari kok nggak ketemu. Hah? 3 hari?